ayat firman Tuhan, yaitu dari Roma 12 ayat yang pertama saja. Roma 12 ayat yang pertama. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Roma dan sampai kepada bab ini setelah dia berbicara mengenai perkara-perkara besar tentang konsep teologi Kristen yang benar. Konsep teologi Kristen yang benar kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Akhirnya dia masuk kepada bab 12 ini mengenai persembahan yang benar. Mari kita baca bersama satu ayat saja, ibu-ibu. 3 ya. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, karena apa? Karena semua yang dikatakan tentang siapa Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kita, sekarang respons kita, jawaban kita kepada Tuhan yang begitu baik itu. Lalu dimulai dengan mengatakan karena itu. Karena begitu besar kasih Allah akan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Karena itu. Sebagai respons, saudara-saudara, tidak dikatakan hai manusia, karena tidak semua manusia saudara. Ya, saudara kita ialah yang satu iman. Yesus yang mengatakan itu pada Yohanes 15 ayat 8 sampai dengan ayat 14, dia berbicara, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat-sahabat, saudara-saudara. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Allah itu pemurah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan uangmu. Oh, salah ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya minta ibu nanti di rumah ambil waktu untuk menghafal ayat ini saja. Ya, Roma 12 ayat yang pertama ini. Tema kita yang ditetapkan oleh pengurus kita, ibu-ibu, ialah memberi persembahan yang terbaik. Memberi persembahan yang terbaik. Sebelum masuk kita ke sana, ada 4 kata atau 4 istilah yang perlu kita memiliki kejelasan makna. Kata-kata ini sering sekali kita ucapkan, tapi maknanya barangkali tidak atau belum begitu meresap di dalam hati kita. Yang pertama itu kata ibadah. Yang kedua itu kata
pelayanan. Yang ketiga, kata persembahan. Dan keempat, kata persekutuan. Kalau ibu ditanya, Paulus mengatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu kan tadi. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Oke. Menurut definisi Alkitab, ibadah itu ialah semua bentuk pelaksanaan yang ditujukan, semua bentuk pelayanan yang ditujukan kepada Allah dengan mempersembahkan seluruh diri. Diri itu tubuh jasmani, jiwa itu pikiran dan hati, ya. Pikiran dan hati. Jadi kemampuan pikiran, kemampuan intelektual dan hati kita. Dan yang ketiga itu roh. Kalau kita baca itu, Paulus justru mengatakan itu manusia terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 itu. Jadi, ya, semua bentuk pelayanan yang ditujukan kepada Allah. Jadi jelas itu, kepada Allah. Dengan mempersembahkan seluruh diri, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, sebagai pengabdian, mengabdi, sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jadi kalau tidak dikenal Tuhan tidak mungkin mengabdi. Kalau tidak dikasihi Tuhan tidak mungkin mengabdi kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan demi untuk mengabdi, menunjukkan pengabdian kepada Tuhan. Dan dilakukan dengan ketaatan, hormat, dan kasih kepada Allah dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi semua ibadah itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu yang pertama, kata ibadah, ya. Kata yang kedua itu pelayanan. Pelayanan itu, ibu-ibu, adalah semua bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan. Itu pelayanan, semua bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan lewat tubuh, lewat jiwa, hati, dan pikiran, dan lewat roh, kerohanian kita. Jadi itu semua itu adalah merupakan pelayanan. Kalau semua yang dilakukan tubuh kita ini, yang dilakukan tangan, yang dilakukan mata, yang dilakukan oleh otak, yang dilakukan kaki, yang dilakukan mulut, itu adalah ibadah. Yang dilakukan tangan bekerja, ibu-ibu di rumah bekerja. Kalau ibu merepet sambil memakai tangan bekerja, itu tidak ibadah. Tapi kalau ibu mau memakai tangan, ibu mengerjakan pekerjaan itu dengan keyakinan tadi demi kemurahan Allah. Ya kan? Salah satu kemurahan Allah itu dia memberikan kepada ibu rumah dan anak-anak yang harus diurus. Itu adalah ibadah. Jadi kalau direpeti sambil merepet melakukan itu memang capek. Tapi tenaga juga diberikan Tuhan, demi kemurahan Tuhan diberikan tenaga. Tidak ada alasan untuk merepet. Demi kemurahan Allah, kan itu tadi kan? Iya. Jadi semua yang dilakukan kaki kita ini adalah ibadah. Saya menyapu jalan di depan rumah kami setiap hari dan pekarangan di dalam, memotong-motong rumput semuanya, itu saya anggap ibadah. Jadi kalau selalu dikatakan, ditegur oleh orang-orang yang tinggal di belakang, ya tukang becak lah, yang
asisten-asisten rumah tangga, istrinya dan anak-anak yang lain. Ya, saya katakan supaya bersih. Bersih kan enak. Bersih itu dari Tuhan, saya bilang. Jadi kalau anak-anak makan tebu, karena ada tebu di seberang rumah itu, diambil tebu dari situ, padahal bukan tebunya sebenarnya, ya kan? Lalu makan, lalu dibuang di jalan itu kulit-kulit tebu itu, atau jadi merupakan sampah yang setiap hari saya sapu. Tapi anak-anak itu demikianlah, tapi saya anggap itu ibadah. Ya, jadi Pak Tobing nyapu-nyapu halaman, tanya ibu, tanya anak saya si Yoyo. Iya. Bakar rumput itu di seberang jalan sana. Apa itu? Hari ini belum bakar rumput saya, semalam bakar rumput, tapi terus datang hujan. Ibadah. Ya, jadi pelayanan, semua bentuk-bentuk aktivitas yang dikerjakan tubuh kita ini. Jadi yang kita katakan itu ibadah. Kalau mulut kita ini bekerja, itu ibadah, pelayanan. Ya. Yang kita dengar. Kalau istri saya jam 5 pagi, sudah lebih dulu bangun dia, dengar musik rohani 1 jam sebelum ibadah keluarga. Apa yang didengar? Demi kemurahan Allah, diberikan kita telinga, diberikan mata, diberikan mulut dan yang lain-lain. Ya, jadi bentuk-bentuk ibadah itu yang kita lakukan dengan tubuh ini. Jadi kalau orang bekerja di kantor, jangan dianggap bukan ibadah itu, pelayanan itu. Makanya orang Kristen tidak mungkin korupsi di kantor. Orang Kristen tidak mungkin korupsi waktu juga di kantor, suka-sukanya. Karena itu pelayanan yang diberikan Tuhan karena kemurahan Tuhan, demi kemurahan Allah. Itu tadi. Ya. Jadi tidak ada yang kita lakukan itu, bentuk-bentuk yang kita lakukan ini yang bukan merupakan pelayanan yang menunjukkan ibadah kita kepada Tuhan. Ya, lalu yang hati dan pikiran. Yang kita pikirkan ini, konsep-konsep berpikir kita bagaimana ini. Tadi saya melayani, ada 3 anak di sini, dibawa papa sama mamanya, saya layani di atas sana. Satu aja anak laki-laki yang tertua. Tapi saya lihat anak itu begitu minder, sudah mahasiswa, nggak berani ngomong. Ya, dia pikiran dan hatinya, saya katakan kepada dia, kau sangat dicintai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu maha kuasa, maha besar. Dan dia ada di dalam engkau. Kalau kau minder, tidak berani ngomong, maka kau menghina Tuhan Yesus dan kuasanya yang ada di dalam dirimu. Tidak ada anak Tuhan yang minder. Dengan pikiran apapun. Lalu saya tanya bapaknya kemudian, mengapa begitu? Saya kenal papanya sebenarnya bukan tukang marah. Saya tahu mamanya juga bukan tukang merepet. Ya, tetapi begitu dia. Sampai turun ke bawah saya katakan, kau bawa mobil ya? Belum bisa pun saya bawa mobil. Nggak dikasih papa katanya. Sudah mahasiswa. Sudah waktunya kau bisa bawa mobil. Kalau bawa mobil kau, di situ bisa percaya dirimu semakin terbina. Jangan engkau enggan mengeluarkan isi hati dan pikiranmu dengan kata-kata. Jangan minder. Anak Tuhan tidak ada yang minder. Oke, pulang dari sini belajar bawa mobil ya, saya bilang. Iya pun, saya bilang sama bapaknya. Sudah mahasiswa anak kok gak bisa bawa mobil. Laki-laki lagi.
Oke. Jadi yang di dalam hati kita, yang kita renung-renungkan dengan pikiran kita ini apa? Demi kemurahan Allah, diberikan Allah kepada kita otak untuk berpikir hal-hal yang positif. Diberikan kepada kita hati, ya, untuk bisa belajar mengasihi dengan hati yang tulus. Karena kemurahan Tuhan. Oke, jadi itu mengenai pelayanan. Lalu persembahan, sering kita kalau bicara mengenai persembahan, asosiasi kita, pikiran kita terus kepada duit yang kita berikan dalam kebaktian. Itu hanya salah satu bentuk ibadah yang kecil, ya. Tapi itu memang persembahan karena Tuhan memberikan uang kepada kita. Lalu kita persembahkan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi itu hanya salah satu kecil. Salah kita kalau kita mendengarkan persembahan terus uang. Padahal semua yang kita kerjakan itu adalah persembahan kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan itu adalah persembahan untuk Tuhan. Jadi kalau persembahan untuk Tuhan tadi akhir daripada Roma 12 ayat 1 itu adalah ibadahmu yang sejati, yang terbaik. Jangan main-main memberi persembahan kepada Tuhan. Kalau saya katakan memberi persembahan, jangan terus pikirkan uang. Memang kita harus memikirkan persembahan uang juga karena itu merupakan salah satu bentuk daripada pengabdian kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak mungkin kita main-main dengan memberikan persembahan uang itu. Ya, cenderung orang kalau sudah sampai kepada uang pelit dia. Ya, Tuhan tidak bicara mengenai soal jumlah. Kita lihat ibu janda yang miskin itu, yang sepeser duitnya. Lalu Yesus mengatakan lebih banyak yang diberikan oleh ibu janda itu daripada yang diberikan oleh orang kaya-kaya itu. Karena yang kaya-kaya itu begini, pongah dia untuk memberikan karena banyak dianggapnya. Yang diberikan Tuhan, yang diberikannya kepada, sorry, saya sedang batuk ini, sebagai persembahan itu. Tapi Yesus mengatakan lebih banyak yang diberikan oleh ibu janda itu. Karena apa yang diberikan ibu janda itu ialah dari kepunyaannya yang sedikit itu pun dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi besar kecilnya persembahan di hadapan Tuhan itu soal hati kita, bukan soal nilai nominal. Bisa seorang memberikan 50 juta hari ini untuk YPDPA, tapi ibu memberikan hanya barangkali 5.000. Menurut Tuhan mungkin lebih banyak, lebih besar yang 5.000 itu dari yang 50 juta itu, karena melihat hati daripada si pemberi itu. Jadi mengenai persembahan itu Tuhan meneliti hati, bukan nilai nominal yang kita berikan itu. Ya, dan kita ingat, kalau orang bisa memberikan nilai nominal yang besar, kan itu dari Tuhan. Demi kemurahan Tuhan. Kan itu tadi kan? Demi kemurahan Tuhan. Kekayaan itu dari Tuhan. Tapi tidak semua kita kaya sama kekayaan kita. Makanya tidak boleh kita menjadi cemburu kepada orang yang kelihatannya lebih banyak hartanya daripada harta saya. Memang Tuhan di dalam kebaikannya mengukur. Yang layak untuk Victor Tobing ialah segini. Yang layak untuk Pak Sormin ialah segini. Apa akan saya bilang sama Pak Sormin? Oh, banyak kali duitmu. Karena menurut Tuhan Pak Sormin itu layak menerima itu. Bisa dia pertanggungjawabkan sekian itu. Saya tidak bisa pertanggungjawabkan segitu. Lalu Tuhan memberikan di dalam kebaikannya, demi kemurahan Tuhan hanya diberikan sekian.
Karena saya hanya bisa mempertanggungjawabkan sekian. Karena itu dari Tuhan. Itu sebabnya kita tidak bisa cemburu melihat orang lain. Porsi kita beda-beda. Ya. Kan itu firman Tuhan kan? Yeremia 29 itu, ayat 11 itu. Karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Oke, untuk rancangan yang ada padaku untuk kamu lakukan, kamu hanya butuh sekian, iya. Tapi yang sana butuh sekian, lalu yang ke sana diberikan sekian. Jadi kalau lebih besar kita berikan persembahan dana kepada Tuhan, tidak boleh itu dibanggakan. Atau jangan menjadi kerdil hati kita kalau kita hanya memberikan sekian. Tapi jangan karena rasa pelit. Karena pelit itu bertentangan dengan sikap Tuhan. Sikap Tuhan itu pemurah. Ya. Ada orang sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, tapi kalau sudah sampai kepada persembahan ini, pelit kali dia. Kalau sudah sampai kepada uang, nanti kita akan lihat itu mengapa. Oke. Jadi itu mengenai pelayanan persembahan. Lalu kemudian persekutuan. Persekutuan adalah merupakan salah satu bentuk dari ibadah seperti persekutuan ini. Persekutuan ialah pertemuan antara 2-3 orang atau lebih orang yang percaya, yang memiliki satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya ada nyanyi, ada doa, ada pembahasan firman Tuhan. Ya, ada rancangan bagaimana kita akan menunjukkan peran serta kita sebagai orang yang sudah belajar firman Tuhan itu di dalam hidup. Ya, itu. Jadi ini persekutuan kita ini adalah merupakan salah satu bentuk dari ibadah. Ini hanya salah satu bentuk dari ibadah, tapi banyak bentuk-bentuk ibadah yang lain. Kelompok kecil itu salah satu bentuk ibadah. Ya, tim doa itu salah satu bentuk ibadah. Jadi semua itu kita lakukan karena kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Oke. Jadi sekarang kalau menurut Roma 12 ini kita melihat bahwa orang yang akan memberi persembahan kepada Tuhan pertama harus mengenal kemurahan Tuhan. Itu yang pertama. Harus mengenal, bukan hanya mengetahui bahwa Tuhan itu maha murah. Ya kan? Tadi beberapa kali MC kita mengatakan Tuhan itu maha murah, maha baik. Dikasih matahari, bintang-bintang, bulan. Ya, saban hari diberikan kepada kita waktu sinar matahari. Kita tidak minta itu. Ya. Kalau ilmuwan bisa mengetahui lebih dalam daripada kita. Mengetahui. Tapi menyadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan, itu hanya anak-anak Tuhan. Jadi harus mengenal. Mengenal. Istilah mengenal itu sama seperti istilah yang dipakai Maria menjawab pertanyaan. Menjawab pernyataan dari malaikat itu kepada dia. Bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Maria mengatakan, bagaimana itu mungkin? Aku belum mengenal laki-laki. Jadi pengenalan itu berbeda dengan pengetahuan. Ya. To know, bahasa Inggris barangkali lebih ini. To know and to recognize. Recognize itu tahu dia di mana, kita di mana rumahnya, berapa anaknya, itu recognize, ya kan, di mana suaminya kerja, yang gitu-gitu, yang umum-umum. Tapi to know sampai kepada yang terdalam, isi hati. Do you know him?
No, I don't know him. But I recognize. Ya. Jadi di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, karena kita ini semua bersama-sama objek dari kemurahan Tuhan, kita harus saling mengenal. Tadinya saya mau bilang tadi, tapi diperingatkan waktu hanya 45 menit ya katanya. Jadi saya pikir begini, berdiri dulu ibu-ibu, tolong salam kiri kanan, tapi jangan hanya salam begini ya. Karena kita ini jarang kita kalau bersalaman dengan orang bukan matanya kita lihat. Padahal matanya ini yang memancarkan manusia dalamnya itu. Jadi kalau kita salam orang tidak lihat matanya begini. Ya. Tadinya mau saya katakan salam tapi lihat matanya. Ya kan? Kalau salam-salam horas bah. Ya, tapi tetap kita tidak mengenal dia. Tapi to know, mengenal itu pancaran mata itu sangat penting. Kalau ahli psikologi terus tahu dia orang itu tulus atau tidak tulus hanya melihat matanya saja. Ya. Jadi dikatakan persembahkan tubuhmu. Ya. Demi kemurahan Allah. Lalu yang kedua, persembahan yang hidup. Apa yang dimaksud dengan persembahan yang hidup? Persembahan yang hidup ialah persembahan yang dipakai untuk memberikan hidup baru. Jadi uang bisa persembahan hidup. Kalau kita kirimkan uang kepada penginjilan ke Tanah Karo, ada tim kita pergi ke sana untuk belanja mereka di sana, menjala orang sehingga orang menjadi percaya, uang tadi yang mati itu bisa merupakan persembahan yang hidup. Dan Tuhan menghendaki demikian. Semua persembahan yang kita berikan itu, apakah tenaga, apakah pikiran dan lain-lain, harus merupakan persembahan yang hidup. Dan yang ketiga dikatakan yang berkenan kepada Allah. Allah senang dengan persembahan kita itu. Ya. Dan itu merupakan ibadahmu yang sejati. Itu menurut Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Jadi betapa pentingnya kita melihat itu. Apakah persembahan yang kuberikan ini hanya sekedar uang? Uang itu pun hanya sekedar kolekte, makanya aku pilih yang paling kecil dari uangku, ya kan? Mampunya aku memberikan yang lebih besar. Tapi karena aku tidak sadar bahwa aku menikmati kemurahan Allah, Allah menghendaki aku bisa memberikan lebih banyak, tapi yang aku berikan ialah yang paling kecil. Apakah itu berkenan kepada Allah? Apakah itu ibadah yang sejati? Nah, jadi kalau kita sekarang berbicara mengenai memberi persembahan kepada Tuhan, hati kita itu dulu yang harus dikoreksi oleh Tuhan. Kalau hati kita tidak benar-benar terkoreksi, to know Him, mengenal Tuhan, Tuhan yang maha murah itu, ya, Tuhan yang maha murah itu, apa yang tidak diberikan Tuhan kepada kita? Ya. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak meresponi kebaikan Tuhan itu dengan persembahan yang berkenan kepada Dia. Apakah ibu-ibu bicara mengenai uang lah dulu sekarang ya? Apakah ibu-ibu sering memilih uang yang paling kecil untuk diberikan di dalam ibadah kita kepada Tuhan? Apakah ibu-ibu sangat berat hati ya untuk memberi kepada Tuhan? Mari kita buka dulu
Satu lagi Nats, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Sudah? Dapat? Kita baca bersama ya. 2 Korintus 9 ayat 7. 3, ya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah masing-masing. Jadi setiap orang yang percaya itu tidak ada yang terkecuali, masing-masing. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dengan sukarela memberi. Sama seperti Tuhan yang dengan sukarela memberi segala kebutuhan kita. Dengan sukarela menjawab doa kita. Ya, dikatakan dengan kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati. Aduh, kalau kuberikan sekian, aduh jumlah uangku ini sudah berkurang. Banyak orang yang demikian. Orang-orang yang sifatnya materialistis sangat berat untuk memberikan. Ya, takut dia kurang jumlah duitnya itu. Padahal Allah memberkati orang yang memberi. Memberi berdikit-dikit, menerima berdikit-dikit. Memberi banyak, menerima banyak dari Tuhan. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu. Jadi dikatakan di sini, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Bagaimana itu memberi dengan paksaan? Ya, pernah ada seorang pengkhotbah berkhotbah begini. Dana kita dalam KKR ini selama 5 hari kita di sini masih kurang 25 juta lagi. Padahal ini sudah hari terakhir. Apakah ibu-ibu, saudara-saudara senang kalau kita berhutang? Selesai KKR ini berhutang? Tidak, kata jemaat. Kalau tidak, sekarang apa yang akan ibu berikan? Mungkin ada cincin ibu, mungkin ada gelang ibu. Bisakah ibu memberi untuk pekerjaan Tuhan supaya jangan berhutang kita? Jangan dengan paksaan. Ya, dari kepada pengurus juga bisa dikatakanlah jumlah dana kita sekarang sekian. Lebih bagus ada apa namanya itu apa istilah? Lebih bagus lupa saya istilahnya, artinya sesuatu yang diniati setelah berdoa. Sesuatu yang diniati untuk diberikan setelah berdoa. Bukan karena dihimbau-himbau dari depan begini. Janji iman barangkalilah, seperti janji iman. Kalaupun tidak banyak, tapi itu lebih diberkati Tuhan daripada pemberian yang karena paksaan. Itu yang dimaksud di sini. Ya. Bukan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Jadi semua itu adalah merupakan ibadah kita kepada Tuhan, ibu-ibu. Ibadah. Jadi kalau ibadah itu adalah merupakan wujud tindakan kita menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan, bahwa kita mencintai Dia dan bahwa kita tahu bahwa Dia sangat mencintai kita, maka kita responi itu dengan jalan memberi.
Memberi bukan semata-mata uang ya, dan jangan terlalu berpikir mengenai uang. Memberi dengan cara-cara lain. Ibu-ibu, kalau ibu mempunyai pengetahuan tentang bagaimana menciptakan ibadah Maria ini supaya lebih hidup, lebih dinikmati. Kalau ibu-ibu mengerti bagaimana caranya menghimbau saudara-saudara, karena dihimbau tadi, supaya mereka ikut di dalam ibadah, mendengarkan firman Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang kekal karena percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa tidak dilakukan? Karena itu merupakan persembahan. Persembahan yang kita tunjukkan karena kita mau mengabdi kepada Tuhan yang maha baik itu. Ya, jadi kalau Lydia misalnya kita targetkan setiap minggu harus hadir paling sedikit 60 ya. Kalau saban minggu saban Selasa dikatakan besok, itu seperti paksaan. Jadi tidak boleh dengan paksaan. Harus dengan sukarela dan sukacita. Karena kesadaran bahwa aku ini telah diberkati Tuhan memiliki sukacita sorga yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini karena aku sudah terima Tuhan Yesus. Bagaimana dengan edaku ini? Bagaimana dengan mertuaku ini? Maholana mertok kardo edana. Saling tidak mengerti edanya. Sulit kali mengerti. Kenapa tidak didoakan sungguh-sungguh? Setelah didoakan lalu dikatakan, Eda, ikutlah persekutuan di sana sekali seminggunya. Kemarin anak-anak itu dan orang tuanya, saya bilang begitu, persekutuan siswa ada. Karena Pahopuburu ini masih siswa, jadi harus ikut di sini. Saya bilang di sini ada unsur siswa, ada pemuda. Supaya kau jangan minder bergaul dengan banyak orang yang cinta Tuhan, yang berpikir positif. Ikut pelayanan pemuda. Hari Sabtu, saya bilang. Hari itu ada Islam di gereja kami yang dibaptis anak gadis. Saya bilang, kau tidak akan bertumbuh di gereja ini. Karena tidak ada pembinaan. Datang YPDPA. Saya bukan karena fanatik PDPA, tapi karena apa yang kita lakukan di sini itu bisa membuat orang lebih cepat bertumbuh mengenal Tuhan daripada hanya datang gereja pulang, datang gereja pulang, datang gereja pulang, gitu-gitu aja. Ya. Jadi pastilah ada teman-teman ibu. Pastilah ada kerabat ibu. Demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu. Itu perkataan, ajakan. Mungkin ibu akan pergi satu kali ke rumahnya, mengajak dia supaya sama-sama datang. Mana tahu dia agak enggan datang sendiri. Aku datang ya, Ida jemput kamu ya. Demi kemurahan Allah. Jadi kalau pertanyaan ini dikatakan kepada kita sekarang, apakah aku sudah memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Kira-kira apa jawaban kita? Kita sudah tahu apa persembahan yang terbaik yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, ibu-ibu. Ya. Ada pertanyaan? Ya, apakah kita misalnya mengatakan Maria ya, bagaimana kalau kita targetkan Maria ini adalah cikal bakal YPDPA? Ibu tahu itu? YPDPA ada karena ada mula-mula Ibu Maria namanya dipimpin oleh Bebel Fro, Irene Tobing. 2. Yang datang hanya 5-6 orang ke sana. Ya. Lalu setelah kami pulang dari Singapura, Itoma memimpin kami, katanya kepada saya. Lalu saya memimpin mereka. Lalu mulailah kemudian diajak mahasiswa. Ajak kamu karena komuna, ini segala macam. Makanya adalah persekutuan pemuda mahasiswa. Sampai sekarang. Jadi ibu tahu persekutuan yang paling tua di yayasan kita ini ialah persekutuan ibu ini.
Ibu Maria. Iya. Jadi, bisakah sekarang Ibu periksa hati dan berdoa kepada Tuhan mengatakan, Tuhan, untuk minggu depan siapalah yang akan kuajak ya? Jangan putuskan dulu. Karena demi kemurahan Allah, belum tentu yang Ibu pikirkan sekarang, ya akan kuajak si Ani. Doakan dulu. Oke. Dan kita akan lihat ke depan akan banyak persembahan-persembahan yang diberikan lewat mengajak orang lain. Memakai kata-kata yang diberikan Tuhan. Ada telepon, Ibu telepon. Ya. Jadi dengan demikian maka ke depan ini peribadahan kita akan semakin menyukakan hati Tuhan. Bukan karena jumlah kita semakin banyak. Jumlah itu penting. Tapi jumlah yang banyak itu adalah jumlah orang yang benar-benar terlayani dengan firman Tuhan sampai mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka turut juga untuk memberi persembahan kepada Tuhan setelah mereka mengenal Tuhan. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, silahkan Ibu Ratna. Perpuluhan. Ya. Ya, barangkali perlu kita khusus berbicara mengenai perpuluhan di Maria ini, ya kan? Sebenarnya perpuluhan itu adalah merupakan wujud nyata yang paling kecil dari kerelaan kita mempersembahkan tubuh kita. Ya, Roma 12 ayat 1 itu. Persembahkanlah tubuhmu. Itu semua yang kita bisa nikmati dan miliki dengan jasmani kita ini, dan juga yang ada dalam hati dan pikiran kita dan roh kita. Jadi kalau terlalu berat perpuluhan, mungkin karena perlu diperiksa apakah aku ini masih materialistis sehingga aku berat hati. Tadi jangan dengan terpaksa, jangan dengan berat hati. Apakah aku masih berat hati memberi perpuluhan? Ini para staf kita di yayasan ini, karena setiap bulan selalu defisit kita. Selalu defisit kita. Jadi yang mereka terima kadang-kadang hanya 75%. Kadang-kadang kurang dari situ. Bulan ini ada 80% barangkali ya. 80%. Tapi itu pun sudah terus dipotong perpuluhan. Jadi kalau gajinya hanya 3 juta, dipotong 300, yang diterima hanya 2.700.000. Tapi cukup, bisa makan, bisa nyekolahkan anak. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk memberi, karena Dia murah hati. Dia pasti menepati janjinya. Saya selalu pegang itu Filipi 4 ayat 19 itu. Karena sudah pengalaman juga sering begitu. Allahku akan memenuhi, Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan keinginanmu, keperluanmu. Berdasarkan kekayaan. Bagaimana kayanya Allah kita itu rupanya? Wow. Berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Iya. Dulu masih baru-baru IPDPA ini, kita di Jalan Setuntung, seringkali kami pertengahan bulan sudah tidak ada beras untuk dimasak besok. Sering begitu. Tidak ada uang untuk beli beras. Tapi sudah ada 2 goni di depan pintu gerbang di sana pagi-pagi saya lihat.
Tak siapa meletakkan itu? Ya, itu pengalaman-pengalaman yang sering begitu. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek, tapi sering Tuhan menguji kita supaya kita lebih tangguh di dalam berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Oke, jadi bukan hanya perpuluhan Ratna, persembahkanlah tubuhmu, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau semua dipersembahkan kepada Tuhan termasuk perpuluhan itu. Kenapa berat memberi perpuluhan? Bukan masalah beratnya, masalahnya kalau itu memang ajaran firman Tuhan, tapi tidak semua gereja melakukan. Oh, itu kita tidak bisa berbicara kepada gereja-gereja yang lain. Kitalah di sini dulu. Ya, mungkin kita bisa mempengaruhi gereja-gereja kita. Ya, oke. Iya, itu konsep beribadah itu yang kurang jelas bagi orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau beribadah kepada Tuhan itu Tuhan bertanggung jawab mencukupkan karena kita anaknya. Kita anaknya. Dirinya aja, nyawanya, darahnya sudah diberikan. Apalagi lah nasi untuk besok. Oke, ada lagi? Oke, jadi sekarang ibu-ibu mari kita merenungkan ya. Apakah aku sudah memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Kalau belum, firman Tuhan tadi pada awalnya kita mengatakan bahwa Yesus mengatakan orang yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara firman itu di dalam hidupnya, serta yang melakukannya dengan setia. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita semakin berbahagia dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.